Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bisri Kamal dari kelas 12 IPS 3. Izin mengumpulkan tugas video sejarah wajib. Pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana lahirnya politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia? Serta bagaimana sih pelaksanaannya? Kalau kalian pernah bertanya, let's go, mari kita bahas. The Inter-Asian Relations Conference held its first session here in the last week of March. Yang barusan kalian lihat adalah salah satu footage acara Inter-Asian Relations Conference yang digelar di New Delhi pada 2 April 1947. Nah, itu adalah perwakilan dari Indonesia. Nggak cuman hadir aja, namun perwakilan Indonesia juga membuat suatu pernyataan loh lewat pidato yang disampaikan oleh Sultan Syahrir yang berbunyi, kebebasan sikap untuk lepas dari perangkap dan sistem yang tidak cocok dengan dasar konstitusi. Pidato ini mengisyaratkan bahwa Indonesia akan menerapkan sikap tidak memihak blok Uni Soviet maupun sekutu yang sedang memperebutkan pengaruh dalam Perang Dingin. Nah, pernyataan dalam pidato Sultan Syahrir ini juga dipertegas loh oleh Bung Hatta dalam sidang Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta pada 2 September 1948. Melalui pidato yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang, Bung Hatta menjelaskan bahwa pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Nah, dalam kutipan tersebut dapat kita simpulkan sangat terlihat pendirian Indonesia dalam keperpihakan non-bloknya. Sikap tersebut juga yang kemudian melahirkan sebuah prinsip yang bernama prinsip bebas aktif. Indonesia tidak hanya netral namun aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih. Nah, setelah kita tahu bagaimana lahirnya prinsip bebas aktif, nggak afdol dong kalau kita nggak tahu apa sih landasan politik yang digunakan ketika menerapkan prinsip ini. Seperti yang dikemukakan oleh Sultan Syahrir tadi, yaitu kebebasan sikap untuk lepas dari perangkap yang tidak cocok dengan dasar konstitusi. Lalu, apa sih konstitusinya? Landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 dan Pancasila. Kalian pasti tahu dong alinea pertama dari UUD 1945? Yap, betul. Pemerintah Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dunia, serta alinea keempat yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sangat jelas nih bahwa founding father kita tidak hanya semata menganut prinsip bebas aktif, tetapi ini sesuai dengan konstitusi yang dianut oleh Indonesia, teman-teman. Terus tujuan dari adanya politik luar negeri Indonesia ini buat apa sih? Dalam buku berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, Muhammad Hatta mempertegas dasar politik luar negeri Indonesia. Nah, menurut Hatta, secara garis besar, tujuan politik luar negeri Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. Yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, yaitu dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Briskly in Washington for an official visit is President Sukarno of Indonesia. Vice President Nixon welcomes the youthful republic's leader. Selain landasan konstitusionalnya, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif juga didasarkan pada landasan operasionalnya loh teman-teman. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Nah, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional dan zaman.
Landasan operasional politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa dijabarkan sebagai berikut. Landasan operasional politik luar negeri pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato presiden. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat politik pemerintah 1 November 1945. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 Arah politik luar negeri bangsa Indonesia makin dipertegas melalui pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960 dengan judul Jalannya Revolusi Kita atau JARE. Nah, dalam pidato tersebut ditegasin cara-cara pelaksanaan manipul di bidang politik luar negeri. Indonesia juga berusaha menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dalam Perang Dingin dengan memprakarsai pembentukan gerakan non-blok atau yang lebih dikenal dengan GNB. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia bersifat aktif, berprinsip, dan berpendirian. Nah, pada masa Orde Baru terjadi perubahan lagi teman-teman. Pemerintah Orde Baru mempertegas beberapa peraturan formal baru sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. Nah, di sini MPR berpandangan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bermanfaat bagi seluruh bidang pembangunan bangsa Indonesia. Tujuan ini berbeda loh dengan tujuan politik luar negeri pada masa sebelumnya yang lebih fokus dalam pembangunan ekonomi. Pada 1983, MPR menerbitkan Ketetapan MPR Nomor 2, MPR 1983 tentang garis-garis besar haluan negara. Ketetapan MPR ini menjelaskan sasaran politik luar negeri Indonesia yang lebih spesifik dan rinci. Landasan operasional politik luar negeri pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, landasan operasional ini kembali direvisi. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi dapat dipahami melalui Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Oleh karena itu, ketetapan tersebut menekankan perlunya reformasi di segala bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, hal ini ditandai dengan Indonesia memprakarsa terbentuknya organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN. Kerjasama tersebut sekaligus menunjukkan politik luar negeri Indonesia berupaya membangun hubungan baik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri yang diterapkan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia secara global. Kondisi tersebut dibuktikan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Ketua Pertemuan Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC dan Ketua Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok pada periode 1990-an. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Nah, pada masa pemerintahan Presiden SBY, politik luar negeri Indonesia ini mengalami perbaikan. Dalam 2 periode pemerintahannya, Presiden SBY berhasil menjalin kembali kerjasama dengan banyak negara. Produk dalam negeri. Yang ketiga, Pada masa periode pemerintahan Presiden Jokowi, beliau memberi warna baru bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia kembali berpartisipasi dalam momen-momen penting internasional. Pada November 2014, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT APEC di Beijing. pemerintah RRT dan Itu dia penjelasan dari lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia, serta landasan politiknya, dan yang terakhir pelaksanaannya. Semoga penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.